Lalu bagaimana dengan masa kelompok kanan yang hari ini tadi Mas Edi menyebutkan bahwa ternyata tidak berdampak pada elektoralnya PAN selama 2 kepemiluan ini. Mereka akan tetap dijadikan sebagai quote-unquote adalah market politik PAN, atau ya sudah go with the flow aja. Ya, kembali lagi kita lihat bahwa PAN dengan Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan. Jadi memang warna religius kita itu tidak bisa luput dari warna Muhammadiyah. Meskipun sekarang kita di daerah-daerah tertentu PAN itu juga sudah melakukan penetrasi ke konstituen yang baru, misalnya NU gitu misalnya. Golkar dengan Erlangganya, PAN dengan Erick Thohirnya, lalu kemudian Demokrat dengan AHY-nya. Apakah sosok Gibran itu merupakan jalan tengah untuk mencapai mufakat tadi? Pak Jokowi ini sedang mendapatkan persetujuan masyarakat yang begitu tinggi. PSI bergabung kita karena ada Mas Kaisang sini. Saya kok yakin ada dampak positifnya terhadap kita. Selamat sore teman-teman atau Besti Ngompol, kita ketemu lagi di episode Ngompol yang kali ini, di mana kita masih dengan tagline yang sama. Ngompol ini hadir karena kita mau kasih ruang untuk semua orang agar bisa ngomong tentang politik. Jadi buat teman-teman nih yang masih muda atau bahkan sudah jauh lebih dewasa dari usianya tapi masih belum terlalu mengenal politik, tonton episode-episode kita karena kita akan menyajikan informasi yang ya nikmat dan lebih mudah untuk dicerna. Dan untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang tokoh politisi pesohor, sudah 2 periode ya kalau nggak salah di DPR. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh nasional dari partai ini, partai yang jinglenya hari ini hampir diputar di seluruh televisi nasional dan juga media-media sosial. Kita langsung saja sapa dengan Mas Edi Suparno. Selamat sore Mas Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Lihat Mas Edi ini, kita grogi karena jauh lebih perlente, lebih cerah, lebih flamboyan. Jadi resepnya dalam menjaga fisik ini apa Mas Edi? Enggak. Saya lihat bawa air infus water. Iya, alhamdulillah. Itu ya jaga asupan dan rajin olahraga, hanya itu aja. Kalau jaga konstituen juga dilakukan tuh. Itu pasti. Itu menu utama itu. Menu utamanya di situ ya. Iya. Biar jaga fisik tapi jaga konstituen tetap yang utama ya. Iya. Di Dapil 3 ya. Jabar 3. Jabar 3 tuh berarti Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Berarti sama ya, dari 2014 juga dapilan di sini Ini saya terus. pertama kali baru nih. Sebelumnya saya belum nyalek. Ini saya pertama kali nyalek dan masuk DPR. 2019 ya. Iya, betul. Berarti di dapil yang kemarin ini juga sama berarti ya. Saya dapil yang sama. Dan Dapil akan maju di dapil sama 3. juga. Ya. Oke. Nah, kalau kita langsung lah ngobrolin soal kapasitas beliau sebagai sekretaris jenderal PAN, Sekjen PAN. Artinya partai PAN ini tadi seperti saya singgung di awal, mungkin kalau bagi kalangan teman-teman muda yang tidak terlalu mengenal dunia politik, PAN ini justru cukup dikenal karena hari ini jinglenya itu peringkatnya tuh melampaui peringkat 1 pada 2019 ada Partai Perindo. Jinglenya kita tahu semua itu kan. Orang hafal. Hari ini kemana-mana yang kita dengar PAN. Itu apa yang mendasari jingle itu bisa dibuat dan kemudian itu bisa didistribute ke seluruh akses informasi yang akhirnya bisa diketahui oleh banyak orang. Ya. Pertama memang jingle itu dibuat oleh Mas Eko Patrio dan kawan-kawan. Gitu. Okay. Dan memang kita membuat jingle yang relatif gampang diingat, gampang dicerna, bahkan diulang-ulang dengan tujuan untuk merangkul konstituen baru. Tidak hanya konstituen PAN ini kan selalu dikenal sebagai partai
dari kaum intelektual, Oke, kaum kritis logis Iya, gitu ya. Tetapi untuk masuk ke rural, karena kita lebih banyak basisnya di urban, rural itu masih agak kurang kuat masuknya, penetrasinya kurang. Artinya sama ini capture marketnya tuh lebih ke masyarakat kota gitu. Ya masyarakat perkotaan, pendidikan SMA ke atas gitu ya. Tetapi ke masyarakat yang lebih grassroots itu masih diperlukan penetrasi. Salah satunya adalah dengan strategi jingle ini, dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Indikatornya apa? Kok bisa dikatakan berhasil maksudnya? Karena likes misalnya, likesnya di media sosial sangat tinggi, di YouTube juga. Jadi kita sudah lihat berapa yang memfollow, berapa likesnya, dan itu salah satu indikator. Dan memang kalau kita lihat secara random dari satu daerah ke daerah yang lain, ya boleh dibilang cukup merata. Ini diketahui, diulang-ulang, ya dinyanyikan, bahkan untuk senam-senam ibu-ibu pagi pun menggunakan lagu itu. Oh ada ya, sudah dibikin jinglenya tuh ya. Ada, jadi gitu. sudah diremix kayak gitu ya. Betul. Tetapi kita juga belajar dari pengalaman partai lain yang juga populer sekali dengan lagunya, dikenal oleh masyarakat di tahun 2019, tetapi dikenal saja dan lagunya itu dipopulerkan dan diingat oleh masyarakat, belum tentu membuat masyarakat memilih. Benar. Gitu. Nah, sehingga kami tentu kami ini merupakan bagian dari peningkatan Party ID dari PAN, lebih dikenal oleh masyarakat, lebih menjadi visible di mata masyarakat. Tapi juga kita jangan lupa bahwa ini nanti akan diikuti oleh sebuah narasi, oleh sebuah gagasan besar tentang hal-hal yang memang penting di dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tahu PAN ini sebagai partai apa sih yang diadvokasi. Jadi mereka tahu itu. Misalnya kita bicara masalah kesehatan, masalah pendidikan, kita bicara masalah ketersediaan, keterjangkauan pangan gitu. Jadi hal-hal seperti ini tentu harus kita kemudian barengi, jangan sampai nanti Party ID yang sudah diketahui itu ternyata kosong. Nah, gitu. Bicara soal Party ID, Mas Edi, Party ID PAN itu sebenarnya seperti apa sih hari ini ya? Karena kan kalau kita mau setback, kita paham lah proses terbentuknya PAN ini ya juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PKB misalnya, kan ada afiliasi yang kuat dengan organisasi masyarakat. Dalam hal ini mungkin saya sebut saja Muhammadiyah kan. Betul. Nah, hari ini Party ID PAN itu seperti apa? Party ID PAN pertama begini, PAN dengan Muhammadiyah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. PAN itu anak kandung Muhammadiyah, dilahirkan dari hasil Muktamar Muhammadiyah. Nah, jadi aspirasi warga Muhammadiyah di bidang politik kami berharap menjadi tersalurkan melalui Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu konstituen Muhammadiyah merupakan konstituen terpenting dari PAN sampai hari itu. Kita rawat, kita jaga betul konstituen Muhammadiyah. Tetapi memang PAN itu kan didirikan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Ketokohan Pak Amin sebagai politikus, sebagai pendiri PAN, sebagai penggagas reformasi itu tidak bisa kita nafikan. Dan itu melekat sekali dengan PAN. Sehingga Party ID PAN itu memang selalu menjadi lekat dengan Pak Amin Rais. Nah, ini menarik nih Mas Edi. Sebenarnya tadi saya sudah siapkan pertanyaan soal Amin Rais ini nanti di beberapa pertanyaan ke depan, tapi sudah disinggung duluan sama Mas Edi. Ya memang semua orang paham sosok Amin Rais dan PAN itu begitu kuat. Dan kemudian dimention sendiri sama Mas Edi. Hari ini dengan situasi Amin Rais sudah tidak lagi ada di lingkaran Partai Amanat Nasional dan juga putra-putranya dan putra-putrinya ya. Bagaimana kemudian Anda sebagai personal dan kemudian sebagai identitas partai melihat sosok Amin Rais hari ini? Sebelum saya jawab itu, mungkin saya jawab yang tadi yang belum terselesaikan mengenai Party ID tadi, bahwa karena PAN sangat identik dengan Pak Amin, dan kita memang sudah memikirkan pada saat itu bahwa PAN ini harus ada 100, 200, 300 tahun dari kita ini yang sudah mendirikan partai, termasuk menjalankan partai, sehingga tidak boleh lengket dengan 1-2 individu tertentu.
Jadi yang memang dikuatkan adalah PAN sebagai institusi, gitu loh. Ya, sehingga memang kita sudah melakukan berbagai upaya untuk penguatan kelembagaan partai, termasuk di dalamnya Party ID. Iya. Ya, oleh karena itu itulah yang kita kemudian bekerja secara sangat kuat. Nah, tetapi sekarang mengenai PAN pasca ditinggalkan oleh Pak Amin Rais ketika beliau kemudian memutuskan untuk mendirikan partai baru dalam hal ini. Ya, memang di satu pihak kami menghargai keputusan Pak Amin untuk mendirikan partai baru, dan menurut kami ya itu adalah keputusan Pak Amin untuk melanjutkan perjuangannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan menurut kami ya ini meskipun PAN itu didirikan oleh Pak Amin dan sekarang Pak Amin bukan tidak lagi berada di PAN, tetapi kami hargai bahwa perjuangan kami dengan perjuangan Pak Amin itu sama-sama. Untuk masyarakat meskipun menggunakan dua kendaraan yang berbeda. Gitu ya. Saya bergabung di PAN karena kekaguman saya kepada Pak Amin Rais, gitu loh. Dan saya terus terang pada saat Pak Amin Rais meninggalkan PAN, saya merasa sebuah kehilangan yang besar. Karena bagaimanapun juga beliau adalah guru politik saya, mentor politik saya. Banyak wawasan dan cakrawala politik yang dibuka oleh Pak Amin yang kemudian saya pahami, gitu loh, yang menjadi bagian dari kekayaan saya berproses dalam pembentukan diri saya sebagai politikus. Ya, tetapi kembali lagi kita tentu kan guru kita banyak, gitu ya. Pak Amin merupakan guru saya dan tidak pernah akan saya lupakan jasa beliau sebagai guru politik saya. Tetapi saya juga berguru pada Pak Zulkifli Hasan, beliau juga sebagai mentor politik saya. Ya, termasuk yang lain-lain ya. Pak Prabowo pun kami sudah mengusung Pak Prabowo pemilu 2014, 2019, 2024. Beliau pun banyak saya pelajari apa yang menjadi wawasan beliau, sangat luas wawasan beliau, terus kemudian gagasan-gagasan beliau tentang Indonesia ke depan. Jadi banyak guru politik ya, dan alhamdulillah tidak habis-habisnya saya belajar di politik ini. Nah, dengan statement dari Mas Edi tadi yang menyatakan bahwa ada hal yang tidak dilekatkan antara sosok Amin Rais dengan PAN. Artinya ketika seorang Amin Rais ini mendirikan sebuah partai baru, artinya kan ini linear ya, sama-sama dalam bentuk partai politik. Dia tentu bawa gerbong. Tentu kemudian gerbong itu juga akan menarik konstituen awalnya. Bagaimana reaksi PAN? Karena kelekatan ini kan tidak dinafikan oleh Mas Edi. Artinya ada peluang bahwa suara yang biasanya dikunci oleh PAN itu punya potensi akan bergeser pada 2024 nanti ke partai yang hari ini didirikan oleh Amin Rais. Ya. Jadi saya melihat begini. PAN itu adalah sebuah partai yang ketika didirikan adalah partai yang didirikan oleh semua oleh pendirinya yang datang dari berbagai kalangan. Gitu. Tidak hanya orang Jawa, tetapi orang luar Jawa. Tidak hanya pendiri-pendiri yang datang dari latar belakang agama yang sama, tetapi dari beragam agama kepercayaan. Gitu. Ya, jadi ini partai ini adalah partai betul-betul yang sangat merupakan partai yang sangat beragam pendirian para pendirinya, sehingga posisi pada saat itu sudah kita tetapkan ini adalah partai nasionalis religius berada di tengah. Gitu loh. Tetapi di tahun 2009 di tahun 2019 dengan adanya nuansa politik identitas yang sangat kental, nah kita terasa atau tidak PAN itu agak terlalu ke kanan. Gitu. PAN agak terlalu ke kanan dengan harapan bahwa kita bisa menangkap suara dari kelompok kanan, kelompok keumatan yang berada di satu tempat ngumpul. Biasanya suara umat itu tercecer di mana-mana. Tapi 2019 tersentralisasi ini waktu itu. Terkumpul sehingga kita bisa meraup itu. Tetapi yang terjadi apa? Kita terlalu ke kanan, masa kanan tidak memilih PAN, masa tengah kita justru lari ke partai lain. Nah, sehingga pasca 2019 kita kemudian memposisikan kembali PAN itu menjadi partai nasionalis, religius, Islam modern, moderat, tengah. Itu yang direcover sampai hari ini ya. Nah, sementara partai yang didirikan oleh Pak Amin memang kan masih berada dalam spektrum politik kanan. Sehingga ketika beliau kemudian mendirikan partai baru, nah para penggagas yang ada di PAN yang kemudian memang memiliki ideologis yang lebih ke kanan, yaitu secara natural ikut dengan partai baru. Nah, sementara ya kita
kemudian kembali ke tengah itu dengan gerbong PAN yang hari ini bisa kita lihat. Ditambah lagi kita lihat arus balik dari para pemilih-pemilih PAN yang 2019 itu kecewa dengan posisi politik PAN, sekarang kembali lagi. Oh, itu sudah terlihat. Sudah terlihat. Ada ininya, apa namanya? Kawan-kawan di internal PAN melakukan evaluasi terhadap itu. Kita melakukan evaluasi itu, kita lihat juga di dalam berbagai hasil survei yang ada bahwa elektabilitas PAN itu meningkat relatif tajam. Sekarang dalam berapa? 6 bulan. Hari ini kita sudah di atas ambang batas parlemen, sudah di atas, ada yang menyebutkan 4,3, ada yang 4,5%, gitu ya. Padahal ketika disurvei di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, PAN itu menjelang pemilu itu Selalu drop di bawah ambang batas ya. Iya, selalu. Meskipun selalu lolos ya. Selalu lolos. Gitu. Jadi ini memberikan optimisme besar karena belum pernah dalam sejarah PAN itu menjelang pemilu itu di atas 4% belum pernah. Selalu sekitar 2%, 3%. Jadi ini optimisme kita untuk meraup suara yang lebih besar tuh sekarang sangat tinggi. Karena starting posisinya sudah berbeda dengan 2014 dan 2019. Betul. Lalu bagaimana dengan masa kelompok kanan yang hari ini tadi Mas Edi menyebutkan bahwa ternyata tidak berdampak pada elektoralnya PAN selama 2 kepemiluan ini. Mereka akan tetap dijadikan sebagai quote-unquote adalah market politik PAN, atau ya sudah go with the flow aja karena kita akan fokus pada kelompok tengah dan mengembalikan atau merecover suara teman-teman yang punya atensi terhadap PAN tapi mereka ada di barisan tengah ini. Masalah kanan, tengah atau kiri itu kan adalah masalah posisi politik ya. Yeah. Tetapi kita bicara posisi politik itu lebih luas daripada hanya spektrum religi saja. Ya, kita bicara posisi politik itu bagaimana pandangan PAN tentang masalah kesehatan misalnya, bagaimana pandangan PAN terhadap masalah kemandirian energi, kemandirian pangan itu, dan itu kan adalah isu-isu yang betul-betul berada di tengah-tengah jantung masyarakat, ya itu yang sangat penting ya. Hari ini kita sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, itu kan isu. Spektrum kiri dan kanan semuanya membahas masalah ini. Jadi tidak peduli masalah spektrum politiknya, tetapi peduli isunya. Nah, sehingga inilah sekarang kita akan kemudian semakin memperkaya narasi kita dengan isu-isu yang memang sentral di hati masyarakat. Konstituen memang banyak yang mempertanyakan soal isu-isu itu. Oh, sangat. Artinya itu berangkat dari suara-suara dari kawan-kawan konstituen PAN. Dan kalau kita lihat dari setiap survei yang ada, yang paling diperhatikan oleh masyarakat adalah satu, ketersediaan dan keterjangkauan sembako, kedua lapangan kerja, ketiga kesehatan pendidikan, keempat infrastruktur, kelima keenam nanti yang lain-lain, termasuk pemberantasan korupsi dan lain-lain. Oke, kita terima. Ya kita lihatlah nanti karena makin banyak partai-partai yang hari ini ID-nya itu memang mendeklar dirinya ada di tengah, kan begitu kan? Tidak hanya PAN lah ya. Kalau kita nanti bicara koalisi, di internal koalisinya PAN itu semuanya basisnya nasionalis religius di rata-rata nih kan. Demokrat juga mengklaim dirinya nasionalis religius. Pun Gerindra pun juga sama nasionalis religius. Artinya di teman-teman koalisi, internal koalisi Indonesia Maju ini, PAN akan berhadapan dengan sesama mitra yang ada di dalam koalisi karena basisnya relatif sama, tidak kanan tidak kiri tapi berebut di tengah. Itu gimana Mas Edi? Ya kembali lagi kita lihat bahwa PAN dengan Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan. Jadi memang warna religius kita itu tidak bisa luput dari warna Muhammadiyah. Meskipun sekarang kita di daerah-daerah tertentu PAN itu juga sudah melakukan penetrasi ke konstituen yang baru, misalnya NU gitu misalnya ya. Oh, masuk juga? Masuk. Alhamdulillah sekarang ini ada 3 putra dari kiai ternama di Jawa Timur, ya, yang kemudian menjadi caleg PAN untuk DPR RI. Ya, saya misalnya dari Dapil Jawa Barat 3, Cianjur dan Kota Bogor, yang basis utamanya pemilihnya adalah NU, saya bisa diterima dan bisa terpilih. Saya penasaran, saya potong sebentar nih. Daya tariknya PAN apa buat mereka yang relatif sebenarnya punya basis masa NU ya, yang harusnya afiliasinya bisa kita ukur kan, harusnya ke partai mana kan gitu. Apa daya tarik PAN sehingga mereka mau untuk bergabung dan kemudian maju dalam kontestasi legislatif lah misalnya? Kita daya tariknya dari kita. Saya kira bahwa PAN itu sebagai partai yang sangat terbuka,
ya. Kita itu kan selalu diisukan bahwa kalau sudah ikut PAN, nanti kalau PAN-nya berkuasa hati-hati, nanti kita nggak boleh kunut, kita nggak boleh ziarah kubur, gitu, nggak boleh ada tahlilan, gitu misalnya. Tetapi justru praktek-praktek itu kita tidak pernah nyatakan itu sebagai praktek terlarang. Satu, bahkan kita juga ikut, gitu loh. Kita juga ikut, ya. Dan itu menurut saya suatu hal yang sepanjang itu memang merupakan hal yang diakui sebagai kebiasaan, adat kebiasaan yang baik dan sejalan dengan ajaran agama, kenapa tidak? Gitu loh. Ya, jadi saya kira itulah yang membuat PAN itu menjadi menarik, bahwa ternyata PAN sangat terbuka kok. Ziarah kubur banyak kok, anggota Dewan PAN yang kunut juga ada aja gitu ya. Ada. Saya kalau berada di dapil, ya sholat berjamaah gitu, ya saya kunut. Ada yang meninggal terus mulai tahlilan, saya hadir dalam tahlilan itu. Jadi biru-birunya ini sudah ada hijau-hijaunya sekarang nih PAN. Ya, saya kira bahwanya PAN itu kan kita selalu membahasakan diri sebagai rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Jadi rumah besar ini ya harus terbuka. Oke. Aku setback lagi Mas Edi. Terkait ya kita tarik dikit soal jingle ini kan memang ramai dan viral lah ya. Apalagi masyarakat kota yang memang sangat gampang mengakses media sosial. Semua tahu lah referensinya atau ref dari lagu jingle PAN ini. Bicara soal sosial media, tadi Mas Edi juga mengakui bahwa ada penetrasi tertentu yang dilakukan oleh kawan-kawan PAN. Kenapa PAN hari ini melihat media sosial itu menjadi salah satu instrumen pertempuran? Saya bilangnya pertempuran karena politik bicara soal perebutan elektoral kan. Sementara partai-partai yang lain yang relatif usianya juga sama atau bahkan lebih lama mungkin tidak segencar PAN dalam melakukan penetrasi di udara ini. Itu gimana Mas Edi? Kita melihat perkembangan media sosial itu sangat pesat. 2019 pemilu dengan sekarang, penggunaan dan pemanfaatan media sosial tidak setinggi saat ini. Sekarang masif sekali. Orang-orang mengikuti media sosial sebagai media utama, media rujukan utama, itu sudah sangat banyak. Bahkan media sosial itu sudah bisa menjadi pembuat opini untuk masyarakat. Sehingga kami melihat bahwa media sosial itu sangat powerful dalam hal ini. Bahkan banyak sekarang di antara masyarakat umum, mereka sudah tidak merujuk kepada media-media mainstream, ya. Rujukan mereka ya sekarang adalah media-media online, ya. Dan banyak di antara media-media sosial itu yang merelay isu-isu utama dikemas dengan cara yang berbeda. Gitu. Tetapi itu dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya sebagai berita yang benar, meskipun kalau kita kaji secara lebih mendalam, belum tentu semuanya itu benar. Gitu. Bisa ditwist, bisa ada aspek ya mungkin hoaxnya juga di situ ya. Ya dispin lah. Ya dispin sedemikian rupa. Tetapi hari ini kita lihat bahwa media sosial itu menjadi salah satu media rujukan utama masyarakat. Bahkan dalam berbagai kesempatan kita justru lihat begitu kuatnya media sosial sehingga ada hal-hal yang sudah menjadi vonis masyarakat karena merujuk pada media sosial. Karena melakukan prejudice ya akhirnya pada awalnya. Karena media sosial begitu masif kan? Begitu masif. Gitu. Nah itu yang kita lihat. Nah oleh karena itu kita menganggap bahwa media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal. Karena sekarang ini yang akan memilih di tahun 2024 52% anak muda itu adalah digital native. Sangat paham digital, melek digital. Sehingga ya mau tidak mau kita harus juga berbicara dengan cara yang mereka kehendaki. Gitu. Nah, saya menyambung dari kalimat terakhirnya Mas Edi nih, bicara soal ya kalau presiden itu selalu bicara soal bonus demografi. Kalau Mas Edi tadi bilang pemilih 52% adalah anak muda yang digital native. Apakah kita tidak terjebak pada diksi ini? Kita bicara soal bonus demografi, tapi seberapa besar? Oke lah pemilih anak muda besar. Tapi bagaimana kita melakukan kanalisasi atau clustering sehingga mereka yang muda-muda ini atau bahkan yang pemilih pemula ini bisa didrive oleh partai politik, terutama hari ini PAN ya, kita bicara soal PAN hari ini, untuk kemudian menjadi pemilih. Mereka berangkat ke bilik suara. Karena kalau tadi kita asumsikan melalui kosakata media sosial tadi, media sosial ini kan perception, bukan action.
Kalau menurut hemat saya Mas Edi, kita diskusi. Jadi bagaimana kemudian melakukan konversi dari persepsi udara itu lalu kemudian dikonversikan pada basis suara. Karena banyak juga kan kalau anak-anak muda ini yang mageran lah istilahnya. Oke, gue suka sama lu tapi ya gue mager gitu loh. Ya, maksudnya ya sudah sebatas persepsinya aku suka aja. Nah, itu gimana Mas Edi mencermati ini? Ya, sekarang yang penting adalah bagaimana kita menjadi relevan untuk pemilih muda pemula itu. Relevan dalam bentuk apa? Isu. Karena apa? Pemilih muda dan pemula itu adalah pemilih yang kritis, ya, yang rasional, ya, logis, argumentatif. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang betul-betul meyakinkan, bukan hanya meyakinkan, tetapi betul-betul berkepentingan untuk mereka, ya, itu kemudian menjadi tidak relevan. Berkepentingan dan itu doable, bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat penting. Misalkan begini, isu relevan hari ini apa? Di antara anak muda, satu, lapangan pekerjaan jelas. Kedua, misalkan saja bagaimana saya sebagai anak muda yang baru bekerja atau pasangan muda yang baru menikah bisa membeli dan mencicil rumah. Itu sangat relevan. Bagaimana saya sebagai anak muda bisa kemudian memahami apa konsep partai tertentu mengenai misalkan saja masalah climate change. Ya, itu juga saya bertahu. Polusi udara lagi tinggi-tingginya dan kita merasakan kemaraunya lebih panjang, panasnya juga sekarang jauh lebih panas sekarang kita rasakan, ya. Cuaca ekstrim. Nah, hal-hal ini, hal yang menjadi isu-isu yang relevan bagi anak muda ini yang harus kita suarakan. Dan itu harus kita suarakan tidak hanya bahwa oh ya kita berempati pada kalian, tetapi kita tahu isunya di mana dan kita berikan solusinya adalah seperti ini. Nah, inilah yang membuat kita kemudian menjadi relevan di anak muda dan kita berharap bahwa suara-suara pemilih pemula dan suara muda itu kemudian setuju. Dan setujunya adalah ketika mereka kemudian datang ke bilik suara dan mencoblos kita. Tapi Anda yakin bahwa itu bisa dikonversikan ke kehadiran mereka di bilik suara? Kan itu yang terpenting kalau elektoral kan? Saya justru melihat bahwa sekarang ini perlu ada perluasan narasi kepada pemilih pemula itu agar mereka menggunakan hak pilih mereka. Kalaupun mereka tidak mau menggunakan hak pilih mereka, hadirlah di bilik suara. Ya, kalau mereka tidak mau coblos, ya coblos saja seperti apa agar surat suara itu terpakai. Ya. Jangan biarkan suara itu tidak terpakai, justru bisa digunakan untuk hal-hal yang nggak baik gitu oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi datang saja mungkin coblos 2 sehingga akhirnya dinyatakan tidak sah. Tetapi paling tidak surat suara itu aman dari godaan orang lain untuk menggunakannya untuk keuntungan kandidat tertentu. Artinya gitu. golput bukan pilihan ya. Bukan di saat anak muda ini kan banyak sekali yang mereka mungkin sedikit bangga ketika mereka aku nggak milih kan gitu kan. Ya. Aku netral dan segala macam karena tidak bisa dilepaskan juga dalam proses demokrasi kita 10-15 tahun bahkan 20 tahun terakhir ini persepsi masyarakat terutama anak muda yang kita sepakati sebagai kelompok kritis tadi itu mulai agak menyaksikan kualifikasi kapasitas dari partai politik karena dianggap terlalu negatif lah diksinya di mata masyarakat. Either itu karena sangat dekat dengan kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Bagaimana Anda meyakinkan ke mereka sebelum mereka menjadi golput ini bahwa partai politik adalah instrumen yang harus diambil secara bijaksana. Kalau kalian masih peduli terhadap negara, itu gimana Mas Edi? Yang perlu dipahami sekarang, kita telah memilih demokrasi sebagai sistem politik yang kita anut untuk bangsa ini mengambil berbagai keputusan, terutama keputusan terkait masalah isu-isu kebangsaan kita. Ya. Nah, demokrasi sudah kita pilih. Demokrasi itu tiangnya adalah partai politik. Nah, oleh karena itu, partai politiklah yang merupakan institusi yang sudah mendapatkan mandat, amanat untuk melaksanakan demokrasi itu. Oleh karena itu, berbagai aspek kehidupan yang menentukan masa depan anak-anak muda, mulai dari kebijakan, undang-undang, peraturan, itu kan adanya di partai politik yang terrepresentasi di mana? Di DPR, di DPRD, gitu. Dengan segala catatan kritisnya teman-teman itu bagaimana? Ya, betul. Memang dengan berbagai catatan kritis, memang banyak yang mengatakan begini. Kita tuh kok melihat DPR tuh kayak tanda petik
taman kanak-kanak, kerjanya ribut aja ribut. Tapi jangan lupa, justru DPR itu adalah tempat di mana ya kita harus memperdebatkan segala sesuatu. Ya tugas anggota dewan memang berdebat. Betul. Itu. Nah, oleh karena masing-masing partai, masing-masing fraksi kan punya hal yang ingin diadvokasi yang belum tentu sama dengan satu dengan lain, sehingga harus diperdebatkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu melalui sebuah perdebatan, diskursus yang panjang gitu. Memang ada mungkin 1-2 orang punya perilaku yang buruk, ya, misalnya ya masalah moral, masalah narkoba, kriminal kadang-kadang ya, ataupun ada yang misalnya sedang rapat tapi main judi online gitu ya. Itu ada yang seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian digeneralisir, itu perilaku kebanyakan anggota DPR, padahal tidak semua seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus kita berikan penjelasannya bahwa kita berdebat untuk suatu hal yang baik, tujuan yang baik gitu. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa pada akhirnya jika seseorang ingin demonstrasi untuk melakukan perubahan, menentang sebuah aturan atau kebijakan, melakukan demonstrasi ke DPR, mau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang demonstrasi itu akan kalah ampuhnya dengan satu tanda tangan pejabat yang sudah diangkat, diberikan mandat secara resmi, disumpah secara resmi untuk melaksanakan tugas melakukan perundang-undangan. Misalnya anggota DPR melakukan dia tugasnya melakukan perundang-undangan. Itu lebih ampuh. Sehingga kita ingin adanya peningkatan partisipasi politik dari anak-anak muda supaya mereka mengetahui bahwa kita ke depannya itu sangat ditentukan kebijakan-kebijakannya tentang atas partisipasi politik kita hari ini. Nah, itu menurut saya sangat penting. Dan kita pun sebagai partai politik harus membuka, di DPR juga membuka akses selebar-lebarnya untuk partisipasi politik masyarakat. Misalnya dalam sebuah perundang-undangan, ayo gimana kira tanggapan masyarakat? Kita lakukan uji publik gitu, misalnya. Ya, kita dengarkan akademisi apa masukannya, dunia usaha apa masukannya gitu, LSM apa masukannya gitu. Jadi partisipasi politik ada, sehingga sebuah produk perundang-undangan yang keluar yaitu ya alhamdulillah, satu, tidak akan dibawa ke MK untuk diuji, dan kedua ya tidak mendapatkan resistensi masyarakat sehingga akhirnya didemo gitu, lebih seperti itu. Ya meskipun faktanya demo selalu terjadi terhadap banyak sekali kebijakan yang disahkan ya. Iya, betul. Nah, bicara soal partisipasi politik Mas Edim, tadi kan Anda menyebutkan kalau tadi yang kita lihat kan lingkar luarnya nih, bagaimana kemudian masyarakat memiliki persepsi. Lalu kemudian yang terjadi adalah PAN ini cukup dikenal aktif dan masif menggaet anak-anak muda untuk bergabung dalam struktur partai, minimal jadi kader partai, lalu kemudian juga diamplify sebagai calon legislator. Apa sih yang mendasari PAN ini untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda? Karena anak muda ini kan seperti dua mata pisau ya. Di satu sisi ini adalah ruang yang sangat progresif, tapi di sisi lain pertanyaannya seberapa experience mereka terhadap paham-paham lingkar politik yang ya mungkin kata orang jelimet, kata orang itu politik ini adalah gurita kekuasaan yang tidak mudah lah. Nah, bagaimana PAN ingin menjelaskan itu? Ya, kita memang ingin salah satu dari tugas partai adalah untuk melahirkan kader terbaik, melahirkan calon pemimpin. Nah, inilah merupakan bagian dari misi politik PAN. Jadi kita kehendaki adalah merekrut anak-anak muda yang bisa kita bina, kita bimbing, kita kaderkan untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Bahkan saya pernah mengagendakan untuk membuat program politikus karir. Jadi kita rekrut anak muda, misalnya tokoh kampus atau dia akademisi atau dari latar belakang apapun, atlet atau apa, tetapi kalau dia menyatakan saya punya komitmen untuk berjuang di jalur politik, kita akan biayai sekolahmu, kita akan biayai rumah tangga. Yang penting kamu fokus untuk berkarir di bidang politik. Nanti kita buatkan programnya. Seperti apa tuh berkarir di bidang politiknya? Jadi berkarir di bidang politik akhirnya artinya kita akan bentuk yang bersangkutan untuk menjadi politikus melalui sebuah jalur dan melalui sebuah tanda petik kurikulum. Oh, ada ya? Ada. Itu dan ini itu khas Muhammadiyah itu kita sudah praktekkan itu. Jadi nanti yang bersangkutan misalnya nanti kamu magang di kepala daerah PAN selama 6 bulan. Jadi kamu tahu
apa yang menjadi tantangan, challenge dari kepala daerah, apa yang harus dilakukan kepala daerah, bagaimana kepala daerah itu mengayomi masyarakatnya. Setelah itu kamu nanti 6 bulan kamu magang di DPR RI supaya kamu tahu, gitu ya. supaya kamu tahu proses penganggaran seperti apa, melakukan pengawasan bagaimana, legislasi seperti apa gitu. Nanti kita siapkan kamu, misalnya setelah 3-4 tahun menjadi politikus karir ini, kita persiapkan maju nanti di kontestasi pilkada atau pemilihan legislatif. Nanti semuanya kita siapkan. Itu tim pemenangannya kita siapkan, logistik pembantuan, dukungan pemenangannya kita siapkan, sehingga ini orang akan berkontestasi sebenarnya tanpa ada beban bahwa waduh, rumah saya, dapur saya ngebul atau enggak gitu. Saya nanti perlu berhutang sama tanda petik toke atau enggak untuk maju politik, enggak, karena sepenuhnya ini menjadi tanggungan dari partai dan sudah memang dipersiapkan sedemikian rupa. Ada kader-kader yang dihasilkan hari ini dari proses kurikulum yang seperti itu di PAN? Ada beberapa yang memang sudah itu, tapi tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang sesuai ya. Tetapi waktu itu saya pernah mencoba untuk melakukan itu, trialnya sudah ada, ya, hampir kita mencapai, tetapi yang bersangkutan akhirnya memilih untuk meninggalkan partai. Beralih ke partai lain atau? Ya tadinya ingin istirahat, tapi akhirnya berlabuh ke partai lain. Gitu. Nah, tetapi program ini saya kira ini yang sekarang ini ada di istana itu, bukan? Betul. Kau tahu. Akan kita menduga. Gitu. Iya. Oh, itu sebenarnya adalah produk dari kurikulum ya? Yes, betul. Betul. Nah, kalau itu kita tadi bicara soal bagaimana sekolah partai tadi atau mini kampusnya PAN tadi, terus kemudian ada satu kader yang ternyata niatnya tapi ternyata tetap berpolitik tapi di jalur partai yang berbeda. Tapi kayaknya ketemu lagi ya di koalisi ya. Mudah-mudahan. Kita tunggu deklarasi dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Ya, sebelum kita bahas soal itu ya, tadi aku masih penasaran sama internal PAN ini karena menarik. PAN ini salah satu partai yang sangat dikenal melakukan perekrutan secara masif terhadap selebritas, seniman atau artis lah kayak gitu kan. Bahkan di jingle PAN tuh isinya mungkin adalah well known famous artis lah ya, ada siapa, ada Pasha, terus yang baru-baru mungkin ada Uya Kuya ya kan, ada Farel Bramastya dan segala macam lah. Apa sih yang mendasari PAN itu kok sebegitu tertariknya? Emang mereka tuh se-food getter apa? Mungkin untuk menjawab itu yang terbaik ya, saya lihat bahwa kita tidak hanya merekrut kader-kader baru dari kalangan artis saja, tapi juga dari kalangan akademisi ada, dari ulama ada, dari mantan atlet juga ada. Gitu. Misalnya sekarang mantan atlet Persib, mantan kapten Persib Atep, itu sekarang menjadi caleg di satu dapil. Dapil saya tapi untuk provinsi, bukan untuk RI. DPRD ya. Ya. Nah, itu salah satunya dan cukup banyak di daerah-daerah kita lakukan rekrutmen itu. Tetapi memang karena kan public figure yang sangat menonjol itu kan artis ya, sehingga memang di media, di depan publik terlihat bahwa kok artis saja direkrut, padahal yang lain-lain juga kita rekrut. Karena memang faktanya kan kayak di DPR aja ada siapa yang memang selebritas ya dari PAN. Ada Primus ya. Ada Primus, Desi Ratsari, Eko Patrio. Betul, Eko Patrio. Dulu sempat ada Anang Hermansyah. Ya, sekarang kan sudah nggak ada. Tapi maksud saya, kita melakukan rekrutmen itu bukan hanya karena mereka memiliki popularitas sebagai artis, popularitas sebagai atlet atau sebagai ulama dan lain-lain, tetapi memang tujuan kita adalah mereka itu sudah menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk memulai karir baru di jalur politik dan akan kemudian kita bentuk sebagai politikus. Kalau hari ini kita melihat Desi Ratnasari itu sudah bertransformasi menjadi politikus. Mungkin di partai lain, Golkar gitu misalnya ya, hari ini kita lihat Nurul Arifin sudah bertransformasi penuh menjadi politikus. Di PDIP dari Kedia yang sama-sama perempuan dan kemudian artis awalnya ya. Jadi memang ini kita pertama berawal dari komitmen yang bersangkutan masing-masing untuk maju menjadi politikus, dan setelah itu ya kita dalam perjalanannya itu kita kawal melalui pembekalan, melalui kaderisasi, pelatihan dan lain-lain, sehingga betul-betul menjadi politikus yang sejati seperti yang kita harapkan. Sehingga kadang-kadang juga menjadi kabur
apakah mereka masih artis atau tidak? Karena banyak yang sudah di antara mereka itu sudah betul-betul berdedikasi penuh, meluangkan waktunya 100% hanya untuk berpolitik. Nah, PAN ini kan sangat lekat dengan nuansa akademisnya. Dari tadi itu diksi-diksinya itu soal akademik lah. Jadi saya coba pakai diksi yang sama lah. Rapor mereka yang selebritas ini di sekolah PAN ini ketika mereka menjadi seorang politisi ya, baik itu di DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu sejauh ini seperti apa? Yang sudah running ya mereka ya? Ya sudah running, saya lihat rata-rata bagus ya, dalam artian karena mereka dari awal punya niatan kuat untuk masuk ke jalur politik. Artinya apa? Ya jalur dunia seni, dunia keartisan, dunia olahraga itu mereka sudah tinggalkan sama sekali. Sehingga mereka betul-betul sekarang berfokus untuk mendalami politik, sehingga mereka serius. Jadi pada saat dilakukan pelatihan, pembekalan atau apa, banyak pertanyaan kritis yang dilontarkan. Ya, ketika membuat papernya itu pun menurut saya paper yang berbobot. Dan ketika kemudian keluar hak penilaiannya, saya rasa rata-rata itu mendapatkan penilaian yang baik. Karena kita betul-betul meminta, pertama kita tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Kedua, kita minta semuanya bekerja berdasarkan kemampuan sendiri dan tim. Ya, kita tidak pernah kita selalu menekankan di partai itu bahwa teamwork itu sangat penting. Sehingga itu kita kuatkan. Tetapi disitulah kita bisa melihat bagaimana mereka bisa kemudian berkolaborasi satu dengan lain dan menyerap ilmu dan pengalaman masing-masing, sehingga proses pematangannya untuk menjadi politikus itu menjadi lebih cepat. Dan bagus-bagus hasilnya. Mereka sebagai legislator itu. Alhamdulillah bagus. Misalnya sekarang hari ini kita bicara Desi Ratnasari, bicara mengenai dunia pendidikan, sangat paham, sangat betul-betul mengetahui. Eko Patrio, ya sekarang di komisi yang menangani masalah BUMN perdagangan, paham mengenai seluk-beluk BUMN. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kami bersyukur bahwa teman-teman dari jalur keartisan itu saat ini sudah bisa bertransformasi penuh dan menjadi politikus yang handal di PAN. Benar-benar real politician hari ini ya. Politik ya. Kalau kita langsung step up ke situasi hari ini, suasana politik hari ini menuju 2024. Sekarang sudah masuk akhir September. Ya. Di bawah 1 bulan pasti pemberitaan akan diramaikan kehadiran figur-figur yang akan mendaftar ke KPU. Ya. Posisi PAN hari ini mendukung Prabowo Subianto. Betul. 2 periode sebelumnya juga mendukung dan dua-duanya kalah. Ya. Kok enggak kapok? Kita melihat bahwa perjuangan itu tidak bisa langsung berhasil pada saat upaya pertama, ke upaya kedua. Jadi ada yang jatuh bangun, ya, dan itu menurut saya salah satu ciri dari seorang petarung adalah dia bisa bangkit lagi menjadi lebih kuat ketika dia sudah terjatuh. Dan ini menurut saya salah satu kualitas terkuat Pak Prabowo. Dia seorang petarung, dia tidak pernah menyerah. Dan menurut saya saat ini Pak Prabowo memiliki kans yang terbaik untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena pertama begini, Pak Prabowo saat ini menjadi menteri dalam kabinet sehingga boleh dibilang semua pergerakannya itu terberitakan dari hari ke hari. Jadi exposure ke medianya tinggi sekali. Kedua, Pak Prabowo itu ya sebagai kandidat saat ini itu tidak menghadapi seorang incumbent karena artinya bahwa sekarang pertarungan boleh dibilang terbuka untuk semua pihak. Dan ketiga, kita lihat di dalam berbagai survei yang ada, Pak Prabowo ini mengalami penguatan survei yang sangat signifikan. Dari mana? Dari ya hasil-hasil yang bisa ditunjukkan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sebagai sosok yang tegas, sebagai sosok yang juga bisa berbicara mengenai Indonesia ke depan secara real, bukan secara Indonesia ke depan yang masih abstrak yang harus dicerna lebih lanjut. Beliau sudah bicara tentang 17 program aksi yang harus dilakukan ketika Pak Prabowo nanti memerintah, mulai dari masalah pangan, masalah teknologi, masalah hilirisasi, sampai masalah perubahan iklim. Jadi itu program aksi itu sudah terjabarkan secara jelas. Jadi siapapun yang kemudian
datang untuk melihat Pak Prabowo memberikan penilaian, sudah bisa melihat bahwa oh ternyata ada rencana dan program langkah-langkah yang jelas yang akan dilaksanakan Pak Prabowo. Jadi tidak perlu memikirkan lagi nanti kira-kira dia mau ngapain ya. Enggak seperti itu karena sudah jelas tertulis. Dan ini akan kita kuatkan kembali agar masyarakat betul-betul bisa memahami dan bisa menerima bahwa ini bukan hanya sebuah slogan atau jualan politik yang populis supaya dibeli masyarakat, tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai kapanpun. Gitu. Oke. Mas Edi, kalau kita bicara soal sosok Prabowo untuk dimajukan sebagai capres, maka kita tidak boleh luput soal cawapresnya. Dari awal sampai hari ini, PAN selalu konsisten untuk mendorong Erick Thohir sebagai cawapres. Kenapa? Kita melihat Pak Erick Thohir dari rekam jejaknya. Beliau itu sebagai pengusaha, saya lihat berhasil. Salah satunya adalah ketika Pak Erick Thohir mengambil alih harian Republika yang megap-megap. Gitu loh. Bisa diputar balik Republika, dan sampai hari ini Republika masih eksis. Gitu loh. Kedua, Pak Erick Thohir mampu untuk melahirkan sebuah perhelatan Asian Games yang sukses dengan waktu terbatas dan anggaran yang terbatas juga. Kemudian beliau tuh sebagai Menteri BUMN berhasil mengkontribusikan dividen terbesar BUMN dalam sejarah pasca reformasi, tertinggi kontribusinya. Dan terakhir ya beliau sebagai Ketua Umum PSSI, ya alhamdulillah begitu sudah diambil alih, ya kita dapatkan medali emas SEA Games, ya terus kemudian ya prestasinya saya lihat sekarang juga cukup baik. Ya kita lihat sekarang dalam perhelatan Asian Games ini bagaimana kinerja dari teman-teman pesepak bola kita, tetapi saya lihat tangan dinginnya Pak Erick sudah terlihat. Jadi kita lihat ada rentetan keberhasilan atas tangan dingin Pak Erick, sehingga ini orang bisa kerja. Kadar hubungan Erick Thohir dan PAN sejauh ini seperti apa sih? Hubungan kita sangat dekat. Kita sudah 3 tahun belakangan ini sudah bekerja sangat erat. Pak Erick Thohir hadir di acara-acara PAN, hadir di momen-momen bersejarah PAN, dan berkegiatan bersama kader-kader PAN di seluruh Indonesia, gitu loh. Sehingga sudah ada persepsi publik yang sudah melihat bahwa Erick Thohir dengan PAN itu seakan-akan merupakan satu kesatuan. Jadi bagi kami terus terang bangga dan bahagia bahwa kami bisa terasosiasi dengan sosok yang selama ini alhamdulillah bisa menorehkan berbagai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berat yang diberikan padanya. Banyak asumsi masyarakat yang menyebut kedekatan Erick Thohir dan PAN ini karena Erick Thohir dianggap sebagai salah satu pendukung operasional yang paling tinggi di PAN. Itu gimana tuh, Pak? Saya kira itu perlu kita koreksi. Ya. Pak Erick Thohir dengan bos saya, Pak Zulkifli Hasan, itu memiliki hubungan dan sejarah kekeluargaan yang panjang. Almarhum Pak Teddy Thohir, ayahnya Pak Erick Thohir, itu kan dari Lampung asalnya. Dan sama kayak Pak Zul. Sama, satu kampung. Dan Pak Zul dengan Pak Boy Thohir itu sudah punya hubungan pertemanan yang panjang. Sehingga ini merupakan sebuah sejarah yang sekarang ini dikuatkan dalam bentuk kerjasama politik. Jadi lebih pada itu. Tidak ada kaitannya dengan dukungan operasionalisasi atau apapun. Nggak ada. Tapi kalaupun ada juga tidak menolak juga kan? Ya, sepanjang tidak ada embel-embel ikatan apapun ya, dan sepanjang itu sesuai dengan aturan yang ada, ya saya kira sih sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Ya. Nah, kan dalam mitra koalisi Indonesia Maju ini kan ada masing-masing partai pasti akan dorong cawapresnya masing-masing. Ya. PAN juga dengan Erick Thohirnya. Lalu kemudian terakhir ada Demokrat yang tidak mungkin kalau tidak mengupayakan ketua umumnya Mas Ahaye, ya kan? Kalau deadlock gimana? Pertama, kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Partai Demokrat bahwa Partai Demokrat bergabung tanpa persyaratan apapun. Tetapi andai kata Partai Demokrat mengajukan Mas Ahaye sekalipun, ya tentu kami akan hormati pilihan itu.
Tetapi kita di awal pembentukan koalisi ini, kita sudah berkomitmen bahwa semua usulan itu akan ditampung dan dibahas dalam forum ketua umum. Pak Erlangga yang diusulkan Golkar, Pak Erick Thohir diusulkan oleh PAN, Pak Yusril diusulkan oleh PBB. Semua mengusulkan jadi Ya, bahkan wapres semua nih. hari ini Pak Sekjen PBB mengusulkan Mas Gibran juga sebagai cawapres gitu ya. Saya kira itu semua usulan itu sah-sah saja dan kita hormati. Tetapi nanti akan dibahas di forum ketua umum. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan sebuah forum yang didasarkan pada azas kebersamaan untuk mencapai musyawarah mufakat, dan mudah-mudahan mufakatnya bulat. Nah, kalau Gitu. pertanyaannya kan belum kejawab nih. Kalau deadlock Erick Thohir tidak masuk dalam list bagaimana, Pan? Kalau deadlock, saya bisa yakinkan tidak akan ada deadlock. Karena kita semuanya sudah datang dengan semangat bahwa apapun yang dihasilkan di dalam pertemuan itu, itulah menjadi kesepakatan kita semua untuk melanjutkan. Jadi tidak ada lagi sekarang ini di antara kita kecurigaan bahwa kalau deadlock nanti ini akan loncat pagar. Enggak. Karena kan ada kejadiannya. Ya betul. Loncat pagar duluan, yang paling pertama malah bahkan. Betul. Kan? Nah, tetapi sekarang di antara kita ini sudah ada komitmen seperti itu. Oke. Tidak akan loncat pagar, kita sepakat apa yang dibahas dan disepakati dalam forum ketua umum itu kita laksanakan bersama-sama secara konsekuen. Oke. Nah, jadi bagi kami juga andai kata misalnya Tidak ada nama Erick Thohir. tidak ada Pak Erick Thohir, ya kita tetap jalan mendukung Pak Prabowo. Pak Golkar pun demikian. Tidak dipilih Erlangga Pak Erlangga, Hartarto. Golkar akan konsisten tetap bersama Pak Prabowo dan cawapres yang sudah disepakati itu. Golkar dengan Erlangganya, PAN dengan Erick Thohirnya, lalu kemudian Demokrat dengan AHY-nya. Apakah sosok Gibran itu merupakan jalan tengah untuk mencapai mufakat tadi? Sampai hari ini nama Mas Gibran belum kita bahas. Karena sifatnya itu masih kondisional. Kondisional apa? Keputusan MK. Gitu, ya. Ya, jadi masih belum kita bahas. Tetapi andai kata pun nanti ini menjadi topik pembahasan yang diajukan oleh salah satu partai atau bahkan misalkan capres kita sekalipun, tentu itu akan kita bahas. Tetapi kembali lagi, forumnya sudah kita tentukan. Kita bahas di forum ketua umum. Nanti apapun hasilnya kita jalankan. Gitu loh. Itu gimana peristiwanya? Katanya hari ini Sekjen PBB ya Iya. berkunjung langsung ke Solo ya, Iya, betul. untuk meminta Mas Gibran untuk dicalonkan atau gimana sih? Ya, mengusulkan Mas Gibran, ya sudah disampaikan kepada Mas Gibran bahwa PBB akan mendukung Mas Gibran sebagai cawapres gitu ya. Ya, kami dalam hal ini kami hormati keputusan dan usulan dari PBB terkait hal itu. PBB dikirimkan oleh mitra koalisi atau itu memang murni inisiatifnya PBB? Enggak, itu inisiatif murni PBB. Itu bisa saya pastikan, ya. Dan PBB tentu punya hak untuk mengajukan itu, mengusulkan itu. Tetapi kembali lagi, apapun yang nanti akan diajukan, kita bahkan bahas di forum ketua umum, gitu. Nah, tetapi kembali lagi, kan kita harus menunggu putusan dari MK. Putusannya mengatakan apa nanti? Kalau memang disampaikan bahwa putusan itu mengizinkan bahwa undang-undang pemilu bisa diubah, ya, sehingga tidak ada persyaratan usia lagi bagi capres, ya tentu Mas Gibran terbuka pintunya untuk maju dalam kontestasi pilpres. Tetapi kalau ternyata tidak, ya saya kira usulan yang diajukan PBB itu akan gugur dengan sendirinya. Oke, tapi ya agak sulit sih untuk memisahkan sosok Gibran dengan isu bahwa dia memang didrive untuk menjadi seorang bacawa presnya Prabowo Subianto ya, karena isunya ini sudah bergulir, sudah sangat menggelinding, sangat keras lah. Dan kalau tadi dilihat dengan sosok-sosok cawapres yang ditampilkan, ya kemufakatannya pasti kan jalan tengah kan. Nah, apakah ini juga bagian dari desain besar dari koalisi PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk kemudian menemukan titik tengahnya supaya tidak terjadi apa yang dinamakan deadlock itu tadi? Apalagi kalau kita hubungkan dengan misalnya bergabungnya Kaisang menjadi ketua umum PSI gitu misalnya. Saya kira kita belum membahas perlunya ada middle ground untuk mencapai konsensus. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Tapi 19 Oktober sebentar lagi. Tetapi kita kan hari ini sudah memperdengarkan PAN maunya siapa, Golkar maunya siapa, PBB maunya siapa sebagai cawapres. Tapi kan hari ini kita masih belum dengar Pak Prabowo-nya maunya bagaimana. Itu kan harus kita dengarkan juga.
Jadi kita harus tahu juga kriteria cawapres Pak Prabowo seperti apa, sosok yang dikehendaki beliau seperti apa. Nah ini kan harus juga menjadi bagian dari diskusi di antara para ketua umum parpol nanti. Nah jadi saya kira daripada kita berasumsi perlu adanya konsensus, ya padahal proses belum dimulai, saya kira kita tunggu saja bagaimana hasil berdiskusi di antara para ketua umum parpol itu. Bicara soal koalisi ya dengan mitra koalisi Indonesia Maju ini, saya penasaran nih Mas Edi. Tadi yang disebutkan kan Gerindra, PBB, Golkar, Demokrat, ya PAN. Tapi selalu ada satu partai yang tidak disebutkan dari tadi oleh Mas Edi, tapi selalu hadir dalam acara-acara koalisi bersama, nih PSI. Ya. Itu gimana sih sebenarnya statusnya? Ya PSI kan dari awal sudah menyatakan bahwa mereka terbuka untuk Pak Prabowo. Ya, kan Pak Prabowo sudah melakukan kunjungan ke PSI, PSI hadir di berbagai event agenda yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun oleh koalisi. Ya, jadi kami melihat bahwa ya sudah ada ketertarikan PSI kepada koalisi, kepada Pak Prabowo. Kami justru menunggu formalisasinya saja. Jadi saya nggak mau terlalu pede. Saya bukan mengatakan bahwa PSI akan bergabung atau tidak. Kapan mereka bergabung, saya tidak mau terlalu pede. Tetapi melihat body language PSI, rasanya kok akan berlabuh ke Pak Prabowo. Apa body language yang seperti apa yang Anda lihat Mas Edi? Hadir dalam berbagai kesempatan kita gitu ya. Dan partisipatif dalam deklarasi-deklarasi Pak Prabowo ya. Saya kira itu merupakan tanda positif. Bertanda positif dan saya berharap dengan kehadiran Mas Kaisang sebagai ketua umumnya sekarang ya kita bisa menjalin sebuah dialog yang baik, dialog baru, dialog baik dan dialog yang terakselerasi supaya PSI bisa segera juga ikut bergabung bersama-sama kan secara resmi. Oke, PSI, Koalisi Indonesia Maju, Prabowo dan Kaisang. Saya coba meng-highlight 4 kata ini, saya coba gabungkan dalam satu pertanyaan. Apakah kemudian bergabungnya Kaisang ke PSI dan kemudian langsung dideklarasikan sebagai ketua umum, lalu kemudian PSI selalu hadir dalam acara-acara teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ini untuk menguatkan klaim yang selama ini diperdebatkan bahwa koalisi ini yang mendukung Prabowo sebagai baca pres adalah atas restu dari Joko Widodo? Pak Jokowi secara langsung maupun tidak langsung, secara terbuka maupun secara tersirat, itu tidak pernah memberikan restu, memberikan arahan, apalagi instruksi. Beliau justru saya melihat menyerahkan ini sepenuhnya kepada independensi partai politik untuk memutuskan. Tapi politik itu kan soal gestur, soal sinyal. Kayak saya rasa kalau statement itu diucapkan oleh seorang Mas Edi ataupun politisi-politisi yang lain, mau sampai tidak akan pernah ketemu, nggak ada ucapan-ucapan yang secara telanjang itu akan terucap. Tapi kan ini kan bicara soal gestur dan sinyal. Makanya tadi yang pertanyaan saya, apakah itu untuk menguatkan persepsi klaim tadi? Saya tidak bisa mengiyakan karena saya tidak melihat ada faktanya seperti itu. Ya, tetapi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, ya memang ketika PSI nanti bergabung dengan kita, Mas Kaisang ada di sini, itu merupakan booster vitamin besar bagi kita. Kenapa? Karena hari ini approval rating Pak Jokowi itu tinggi sekali kan, di atas 80%. Belum pernah sejarahnya pasca reformasi seorang presiden itu mendapatkan pengakuan masyarakat yang begitu tinggi di periode keduanya. Di periode terakhir, tahun terakhir. Di tahun terakhir itu belum pernah ada. Nah, ini Pak Jokowi itu artinya apa? Siapapun terasosiasi dengan Pak Jokowi itu juga akan mendapatkan dampak positifnya, positif impactnya ada. Ibaratnya apa? Ibaratnya kita masuk ke dalam toko minyak wangi, wangi sekali kan. Begitu udah keluar dari toko minyak wangi, kita ikut wangi kan? Ya. Nah, begitu juga begitu. Pak Jokowi ini sedang dapatkan persetujuan masyarakat yang begitu tinggi. PSI bergabung kita karena ada Mas Kaisang sini. Saya kok yakin ada dampak positifnya terhadap kita. Termasuk ke PAN juga?
termasuk ya saya pikir untuk koalisinya. Untuk koalisi, lebih ke pilpresnya lah lebih ya. pada pilpresnya tentu. Gitu. Nah, terkait dengan isu baru nih yang menggelinding, ada opsi untuk membangun sebuah gunung besar koalisi antara hari ini figur Ganjar Pranowo dan figur Prabowo Subianto. Gimana, Mas Edi? Di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, Ya, tentu ya. Tetapi pada hari ini kita melihat bahwa PDIP sebagai partai pemenang pemilu tentu punya mandat untuk mengajukan calon presiden yang namanya Ganjar Pranowo. Gerindra yang memiliki tokoh politik yang senior saat ini, punya pengalaman yang tidak bisa dianggap enteng, rekam jejaknya panjang sekali, nasionalismenya merah putihnya tidak bisa diragukan, dan Gerindra juga bukan partai kecil, partai pemenang kedua terbesar dari perolehan suara ya di pemilu 2019, tentu ingin mengajukan Pak Prabowo Subianto, dan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk menyatukan keduanya? Kan artinya harus ada take and give-nya. ya. Nah, take and give-nya inilah kemudian merupakan proses politik yang perlu pengawalan dan perlu sebuah seni untuk bisa dikemas dan direalisasikan kalau memang bisa. Nah, dari ini tentu harus mendapatkan persetujuan dari ya aktor-aktor politik utamanya. Siapa dalam hal ini? Ketua Umum. Ya, Ketua Umum Ibu Megawati, ya Pak Prabowo, dan juga salah satu aktor penting adalah Pak Jokowi, karena beliau ini kan dengan adanya popularitas yang begitu tinggi saat ini, saya kira kalau Pak Jokowi menunjukkan gestur yang jelas beliau berpihak kemana, itu akan berdampak positif terhadap calon presidennya. Kalau terjadi penyatuan ini, PAN menerima nggak? Kan otomatis Erick Thohir gugur berarti. Kalau memang itu merupakan konsensus bersama, ini bukan masalah PAN yang menerima atau tidak, koalisi Indonesia Majunya menerima atau tidak, gitu loh. Karena kita ini sekarang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Sejauh ini? Jadi sejauh ini ya kan kita kita bicara keputusan ke depannya harus kolektif, tidak bisa individu. Jadi harus kolektif. Nah, sejauh ini memang kita belum membahas ini. Karena apa? Karena sekarang kita fokuskan adalah besok ini kita mempersiapkan cawapresnya Pak Prabowo. Kita harus mempersiapkan proses pendaftaran Pak Prabowo dengan cawapresnya. Jadi kita fokus itu dulu. Kalau memang nanti ada perkembangan lain, nah biarkanlah itu menjadi hal yang akan dibahas di antara pimpinan-pimpinan saya. Oke. Gitu loh, Pak Zulkifli Hasan, ya. Nanti Pak Zulkifli Hasan akan berkonsultasi juga dengan Pak Hatta Rajasa sebagai Ketua Dewan Pertimbangan kita, Majelis Pertimbangan Partai, ya. Mas AHY kan juga nanti bicara dengan Ketua Majelis Tingginya Pak SBY, gitu ya. Itu di tingkatan itulah makomnya di atas saya lah sudah. Gitu. Apa Sidratul Muntaha ya tuh? Sudah tingkatan tertingginya tuh. Tingkat dewa lah gitu. Nah, konfigurasinya kebayang nggak sama Mas Edi kalau kemudian nanti itu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu, karena dua-duanya ini sama-sama memang memiliki persentase possibility untuk sama-sama menjadi capres. Konfigurasi yang paling ideal kalaupun terus terjadi, siapa yang capres, siapa yang cawapres, Mas Edi? Tentu saya kalau dimintai pendapat seperti itu, saya bicaranya sangat subjektif. Karena saya ingin capres saya hari ini menjadi capres, gitu loh. Ya, satu dari aspek rekam jejak perjalanan yang panjang, senioritas, ya, dan kemudian juga ya kita lihat bahwa program unggulan Pak Prabowo itu, ya itu memang sangat detail untuk diimplementasikan untuk mengakselerasi Indonesia menjadi target Indonesia Maju 2045. Jadi saya lihat seperti itu. Tentu teman-teman dari PDIP atau mungkin dari Hanura, dari Perindo punya argumennya sendiri. Punya argumen sendiri. Tapi ya saya sih menghendaki bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap menghendaki Pak Prabowo sebagai capres. Apakah itu dalam konteks Koalisi Indonesia Maju atau koalisi yang lebih besar yang bisa saja terjadi nantinya. Ada yang berpendapat juga nih, kalau kemudian gunung besarnya nih digabungkan, itu semata-mata hanya karena ingin mendekline figur yang lain. Dalam hal ini kan 3 tokoh yang running kan Ganjar, Prabowo, Anies. Berarti ingin menggugurkan Anies gitu loh. Itu gimana sih Anda mereaksi pendapat orang yang seperti ini?
saya kira sekarang kan segala sesuatunya serba transparan, sudah serba terlihat gitu ya, kasat mata, sehingga kalaupun ada rekayasa politik di belakang itu kan juga sangat terlihat, dan masyarakat sangat tajam, media sosial juga sangat tajam untuk memberitakannya, sehingga saya kira semua rekayasa politik yang mungkin, intrik-intrik politik yang mungkin sekarang ini menjadi persepsi masyarakat yang bisa terjadi untuk menggugurkan atau mengkerdilkan salah satu kandidat, saya rasa itu mungkin tidak. Kita lihat bahwa akan ada kontestasi yang akan transparan, jelas, dan dapat dinilai oleh masyarakat. Siapapun yang akan maju, apakah 2 pasang atau 3 pasang, ya. Tinggal kita sekarang memilih temanya apa. Temanya itu tidak boleh lagi tema cebong kampret. Tidak boleh lagi saya nasionalis, kamu ekstremis. Itu nggak boleh lagi seperti itu. Jadi tema ini harus sekarang gagasan. Gagasan mungkin saja bisa ada dua gagasan. Satu kubu mengatakan gagasan berkelanjutan, satu kubu mengatakan gagasan perubahan. Itu bisa saja gitu. Tetapi itu harus gagasan. Tarungnya tuh gagasan, konsep, ide gitu loh. Bukan identiti yang seperti kemarin-kemarin. Bukan identitas yang bisa melahirkan polarisasi di masyarakat. Gitu. Terakhir sebelum kemudian kita serahkan kita kasih floor ini ke teman-teman muda yang ingin bertanya langsung ke Mas Edi. Menurut Anda sebagai politisi, kalkulasi Anda ini akan memang berjalan dengan 3 paslon atau hanya 2 paslon? Per hari ini saya melihat bahwa realita politik mengatakan 2 pasangan calon itu memungkinkan, tetapi lebih realistis hari ini 3. Kenapa? 3. Karena saya melihat bahwa masing-masing sekarang punya posisi yang sangat kuat bahwa ya calon saya harus capres gitu. Dan semuanya memenuhi surat suara sah nasional ya? Sudah, semuanya sudah sah gitu. Nah, yang tetapi kembali lagi, yang namanya dinamika politik itu kan tidak bisa diduga dan bisa berlaku sangat cepat gitu. Jadi posisi untuk mendapatkan peluang lahirnya hanya 2 capres itu juga bisa ada, tetapi per hari ini saya melihat bahwa itu 3 capres karena ya masing-masing sudah punya organisasi pemenangan sendiri, sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur sebagai partai yang mengusung capres, saya tidak mau capres saya menjadi cawapres ya. Jadi saya kira hari seperti itu. Tapi menurut Mas Edi idealnya berapa paslon untuk tempur di 2024 nih? Menurut saya idealnya 3 bahkan 4 paslon itu udah kita berikanlah opsi yang banyak kepada masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa melihat, bisa membandingkan ya, dan ibaratnya kan kalau kita datang ke supermarket gitu ya, kalau kita lihat air minum dalam kemasan ada berbagai merek, kan kita bisa milih. Kita bisa lihat ini apa sih kandungannya ini. Nah, kita bisa punya pilihan lebih banyak. Nggak makin gede itu nanti operasionalnya tuh. Pasti, itu kan konsekuensi. Tetapi ya inilah bagian dari demokrasi yang kita usung. Jadi memang ini cost yang harus dibayar untuk kita bisa mematangkan demokrasi kita ke depannya. Oke, PAN justru mendorong variasi paslon yang lebih banyak ya. Lebih banyak, lebih baik untuk masyarakat, lebih baik untuk demokrasi kita. Tetapi memang untuk kantong juga itu buat kantongnya agak berat gitu ya nanti ya. Benar. Oke, makasih Mas Edi. Tapi sebelum kita closing di Ngompol ini setiap episodenya, karena memang kita targetnya adalah kawan-kawan muda, Gen Z utamanya, kita biasanya kasih ruang buat teman-teman muda untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kita tanya langsung ke Mas Edi. Nah, ini sudah ada di diskusi kopi ini yang ingin bertanya langsung ke Mas Edi ini. Ya. Nah. Halo. Sore. Sore. Pak, mau nanya nih Pak, kan kemarin itu ketumpan Zulkifli Hasan itu sempat bagi-bagi duit ke nelayan kan ya. Sebenarnya asik sih itu emang ya, cuman kalau dari pandangan PAN sendiri, money politics itu kayak gimana sih? Saya melihat money politics itu ada beberapa persyaratan harus terpenuhi supaya itu bisa dikategorikan money politics. Pertama, diberikan dengan adanya imbalan tertentu. Diberikan dengan adanya pesan tertentu. Diberikan dengan adanya harapan tertentu. Misalnya saya berikan
saya minta nanti kamu milih saya ya. Jangan lupa milih saya, jangan lupa milih partai saya. Dan kemudian harapannya itu terkonversi menjadi suara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan kemarin itu, satu, tidak pernah ada pesan bahwa pilih PAN, pilih PAN, pilih PAN, pilih Zulkifli Hasan, nggak ada. Itu. Jadi diberikan secara random kepada masyarakat luas. Gitu. Jadi saya melihatnya dalam konteks itu sebagai sedekah, bukan money politics, karena satu, tidak ada pesan khusus dalam memberikan uang itu. Kedua, ini bukan acara partai, tidak ada umbul-umbul partai, tidak ada bendera partai. Ketiga, Pak Zul itu bukan caleg, bukan calon presiden atau calon wapres, bukan juga calon kepala daerah, sehingga beliau itu tidak punya target untuk dipilih oleh masyarakat, sehingga memberikan itu tidak ada harapan dan tidak ada embel-embel apapun. Saya pun sering keliling itu kasih uang, tapi memang tidak terpublikasikan. Saya juga kadang-kadang suka nyesel kenapa nggak ada gitu mempublikasikan itu ya. Tetapi menurut saya yaitu dalam konteks sedekah, lebih kepada perbuatan yang insya Allah mengharapkan amal soleh, bukan mengharapkan imbalan suara. Jadi konteksnya itu menurut saya. Jadi saya justru melihatnya itu jauh dari money politics. Tapi as a whole, PAN itu berarti kontra atau agak oke-oke aja sama money politics? Oh, justru kita melarang money politics. Salah satu kurikulum kita dalam sekolah politik PAN itu adalah menegaskan mengenai bahayanya money politics. Karena apa? Money politics itu satu, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kedua, money politics itu membuat masyarakat itu kemudian tidak memiliki ikatan emosional dengan siapa yang akan dipilih, karena banyak sekali yang melakukan money politics itu adalah di ujung. Misalkan dalam proses pemilu, caleg-caleg yang nggak pernah kelihatan, begitu nanti 2 minggu, 3 minggu menjelang pemilu baru datang, tapi bagi-bagikan amplop. Nah, bagi caleg, dia mengatakan bahwa saya bagi amplop, kamu milih saya, setelah itu hubungan kita selesai, transaksional. Saya tidak perlu membela kamu lagi, tidak perlu menampung aspirasi kamu, toh sudah saya bayar. Di lain pihak, mereka juga kemudian nggak tahu, ini yang saya pilih ini siapa? Apakah ini orang amanah, bisa saya percaya? Apakah bisa saya ngadu ke dia ketika saya butuh? Karena saya hanya bertemu dia 1 kali dan saya terima amplopnya, gitu. Jadi ini saya kira beberapa mudarat dari money politics yang kita larang jelas-jelasan. Dan partai sebagai salah satu instrumen demokrasi memiliki tugas besar untuk memberikan pendidikan politik untuk penguatan demokrasi itu. Jadi inilah salah satu bagian yang kita berikan pembekalannya kepada caleg-caleg kita. Belum lagi kita juga takut-takutin, kalau kamu kasih money politik ditangkep lo nanti, begitu ketahuan Bawaslu, waduh kena kamu. Itu jangan. Jadi kita sampaikan bahwa mudaratnya besar, bahkan bisa berujung kepada permasalahan hukum. Gitu. Itu sih dari saya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gumina. Saya rasa ini cukup memberikan kita banyak wawasan bagaimana kemudian partai politik itu juga disebut sebagai instrumen atau tiang utama dari demokrasi. Lalu kemudian ada beberapa hal sudah dijawab terkait dengan kondisi current isu kita terkait dengan koalisi pencapresan, baik itu dari Ganjar, Prabowo, bahkan Anies. Ada beberapa yang dikonfirmasi, tentu kawan-kawan juga bisa menguji ulang nanti setelah menonton ini. Tapi terima kasih Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, yang kemudian tidak hanya sekedar sebagai Sekjen, tapi juga akan mencalonkan kembali sebagai calon legislatif di periode 2024-2029 ya. Sukses dan terima kasih. Dan teman-teman, untuk mengikuti berbagai konten kami, tetap ikuti kami dan follow kami di akun sosial media kami, yakni di Instagram serta di TikTok @ngomong.politik, dan kemudian di YouTube-nya kami juga punya, yakni di kanal kami yang bernama Peito Network. Itu di situ full videonya akan kami sertakan di sana. Terima kasih, kita berjumpa di episode lainnya.